maka disebut belajar, ya. Nah, artinya apa yang kita capai sekarang, kemudian beberapa saat kemudian kita mencapai suatu prestasi baru, dan prestasi baru itu kalau dikurangkan dengan prestasi barusan, ketika terdapat delta, maka disebut belajar. Ya, jadi kalau saya sederhanakan, disebut belajar ketika ada peningkatan pengetahuan. Oke, itu yang harus menjadi kata kunci yang harus diperhatikan. Nah, memang secara formal didefinisikan oleh Tom Mitchell seperti itu, agar apa? Agar nanti bisa dibuat secara ekspresi matematisnya, ya. Jadi delta P disebut E relatif terhadap suatu T. Nah, itu mengindikasikan bahwa ada pengalaman di sana, yaitu dari P pertama dengan P kedua, itu yang disebut dengan pengalaman. Dengan kemampuan menarik pelajaran dari situ, ya, maka disebut mesin tersebut mampu belajar, ya. Ide besarnya seperti ini. Tentu saja nanti dalam penerapannya akan ada ketergantungan terhadap teknologi maupun metode yang dimiliki persatuan waktu, ya. Nah, kenapa kemudian machine learning ini menjadi isu, ya? Nah, pertama adalah memang adanya keperluan untuk mengoptimasi suatu performa terhadap pemilikan sejumlah data, ya, atau terhadap sejumlah pengalaman, ya. Jadi idenya adalah bagaimana mengoptimasi suatu performa dengan menggunakan pengalaman yang dimiliki ataupun data yang tersedia. Oke, lalu kalau kita lihat secara diagram, sebenarnya tidak lain yang kita sebut dengan program tradisional, ya. Jadi ini sudut pandangnya adalah dari komputer, ya. Jadi komputer itu disebut sebagai mesin, oke. Nah, kalau yang tradisional berarti sebenarnya komputer menerima data, menerima program, lalu menghasilkan output. Oke, itu yang tradisional. Nah, kalau machine learning justru yang diterima adalah data, output, lalu menghasilkan program. Ya, lihat perbedaannya adalah di situ. Jadi dengan kata lain, karena kita mampu belajar dari sejumlah data, maka kita jadi tahu model dari apa yang kita pelajari tersebut. Nah, secara keseluruhan kita sebut itu sebagai program. Oke. Nah, program ini adalah nama umum, nanti ini bisa dengan berbagai nama. Ya, bisa dikenal dengan model, bisa juga bisa juga dalam ya program, ya, bisa juga dalam nama program, dalam arti program tersebut yang dipergunakan nanti sebagai brain dari mesinnya atau komputernya. Jadi dengan kata lain, ketika kita
menerapkan atau mengimplementasikan, kita akan balik lagi ke model yang atau diagram yang di atas, yang tradisional ya. Jadi program yang kita buat itu diterapkan, berarti dia menjadi program baru, masukkan ke komputer, lalu menghasilkan pemahaman baru ya. Jadi dalam penerapannya dia akan berwujud seperti ini ya. Jadi kembali ke atau di operasionalkan kembali menjadi seperti yang tradisional ya. Jadi ini harus hati-hati melihat ini. Jadi machine learning outputnya adalah berupa program. Oke. Tetapi setelah programnya didapat atau modelnya ditemukan, ketika diimplementasikan, diterapkan, dia akan kembali lagi beroperasi seperti yang tradisional ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya model komputasinya hanya berbeda dalam hal bagaimana didapat atau bagaimana solusi dicapai. Oke. Jadi dalam praktiknya kemudian adalah tetap sama. Nah, apa yang dilakukan? Kenapa apa saja prosesnya? Apa saja aktivitasnya? Ya, jadi machine learning itu tidak lain sebenarnya adalah suatu upaya untuk menemukan pola. Ya, pola itulah yang kemudian jadi model. Oke, jadi ketika kita menyatakan belajar dari data atau belajar dari sumber data, kita tidak lain adalah mencoba belajar pola apa yang ada pada data tersebut. Oke. Nah, kalau seandainya ada ya katakanlah project tentang machine learning, maka 3 pertanyaan ini yang harus bisa dijawab. Oke. Kalau salah satu tidak bisa dijawab, maka dia kemungkinan besar tidak memenuhi sebagai project machine learning atau dikerjakan secara teknik machine learning. Ya, yang pertama punya data enggak? Ya, jadi harus punya data. Pertanyaan lanjutannya barangkali di sekitar data adalah berapa banyak. Jadi biarpun sekalipun datanya ada, bisa jadi tidak memenuhi atau tidak representatif karena jumlahnya terlalu sedikit ya. Dalam arti bahwa pola itu harus bisa diuji apakah konsisten atau enggak. Nah, konsistensi hanya memungkinkan diuji kalau jumlahnya memadai. Ya, jadi kalau hanya 1-2 data kemudian ditarik kesimpulan atau dibuat model dari data tersebut, ya tentu tidak akan reliable gitu ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ya itu yang barusan saya jelaskan justru ya. Yang kedua adalah punya pola enggak pada data tersebut. Jadi ada data, pertanyaannya adalah punya pola. Apakah sudah terjawab dengan datanya punya pola? Maka bisa jadi kalau polanya sudah sangat jelas, maka
dia tidak perlu dipelajari, ya. Jadi artinya sudah otomatis terselesaikan. Nah, jadi maknanya di sini kenapa disebut dengan punya pola atau enggak? Yang dimaksud sebagai pola di sini adalah ditemukan pola-pola tertentu yang katakanlah menyebar, ya. Jadi artinya kalau datanya konsisten sepanjang waktu itu juga berupa pola tapi sudah linear gitu, berarti itu tidak perlu dipelajari gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini memang polanya ada tapi tersebar di berbagai dimensi. Semisal kalau datanya adalah tentang transaksi gitu ya. Jadi ada pola-pola tertentu, misalkan setiap apa dua variabel misalkan mereka punya korelasi gitu ya. Lalu kemudian dilihat di tempat lain ada tapi dengan variabel yang berbeda. Maka yang dimaksud di sini sebagai mencari pola atau belajar pola dari data tersebut adalah mencari keseluruhan sehingga pada akhirnya menemukan pola yang sebagai representasi atau sebagai yang dapat disebut wakil dari data tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pola yang akan dicari, dan itulah yang kemudian model itu yang kemudian nanti menjadi model hasil belajar dan digunakan untuk memprediksi atau menyelesaikan untuk data yang baru. Yang ketiga ya, yaitu dengan kita punya data dan menemukan pola dan secara faktual ada polanya atau untuk skop-skop tertentu kita bisa menemukan polanya, maka kita harus bisa mengoperasikannya secara manual ya. Nah, jadi ini penting yang ketiga ini, yaitu bahwa kita harus betul-betul punya ide bahwa memang data itu bisa diselesaikan oleh secara konsep, bisa diselesaikan oleh komputer. Kalau enggak, maka kita sendiri sebagai katakanlah programmernya atau analisnya akan kesulitan ya. Jadi sebelum dikerjakan oleh komputer atau sebelum kita menemukan algoritma yang mewakili perilaku yang ada dalam data tersebut, kita harus bisa secara manual mengoperasikan bahwa memang ada suatu pola, dan untuk kasus kecil barangkali bahkan bisa didemonstrasikan. Nah, oleh karena itu memang akan rumit, akan ada berbagai paradigma bagaimana belajar tersebut. Nah, oleh karena itu ada yang menyebut dengan model belajar atau tipe belajar, yaitu apa yang disebut dengan supervise ya. Jadi ini adalah belajar secara induktif. Jadi supervised learning itu artinya kita belajar dulu dari data ya. Dari data itu kita menemukan suatu perilaku, baru dari sana kita kemudian belajar memutuskan terhadap data yang baru yang belum dikenal ya. Itu namanya supervise. Nah, secara praktisnya atau praktikalnya yang disebut dengan supervise itu adalah dalam wujud memberikan label ya. Jadi ada atau
kita kembali dulu sebentar ke ini ya. Yang kita tadi sebutkan sebagai menemukan pola, mungkin pertanyaannya adalah dalam wujud apakah pola tersebut di atau kalau polanya teridentifikasi, wujud konkretnya seperti apa, gitu kan ya. Nah, salah satu wujud konkret dari pola adalah yaitu dikenalinya karakteristik data tersebut yang bisa jadi berupa fitur ya atau karakteristik ya. Nah, yang disebut dengan karakteristik adalah suatu atribut-atribut yang bisa mengidentifikasi suatu objek. Jadi berdasarkan atribut tersebut, kalau kita mengenali atau kalau kita mengetahui nilai-nilai dari atribut tersebut secara lengkap, maka kita bisa tahu objek itu objek apa, gitu ya. Nah, berarti konkretnya yang disebut dengan supervise adalah kita memberitahukan nilai-nilai dari atribut, sejumlah atribut, gitu kan ya. Nah, lalu kemudian hasil belajarnya adalah dengan melihat masing-masing nilai atribut yang kita beri. Oke. Nah, apabila nanti ada yang baru yang belum ada nilainya, lalu diperhatikan yang selama ini diketahui dengan nilai-nilainya seperti ini, dia disebut apa? Maka nanti dia memutuskan, oh ini mirip dengan yang ini, maka dia dianggap sama dengan itu. Jadi itu makna dari supervised learning. Oke. Nah, yang disebut dengan proses memberikan nilai-nilai atribut yang diketahui tadi itu disebut dengan training data ya. Jadi training itu berlatih ya. Kalau 111 disebut dengan 7 misalkan. 110 disebut 6 misalkan gitu ya. Nah, jadi misalkan atributnya ada 3 seperti itu. Nah, lalu yang baru nanti ada yang mirip seperti itu tapi tidak 1 tapi mendekati 1, 0,5, 0,5, 0,7 misalkan gitu ya. Nah, ini kemungkinan 7 maksudnya gitu loh. Yang kedua, ada yang disebut dengan unsupervised. Nah, unsupervised ini adalah ketika ada sejumlah pola, tapi dari sejumlah pola tersebut tidak bisa ditemukan dari awal. Jadi melulu berdasarkan perbandingan secara relatif terhadap apa yang ada pada data, ya. Jadi dia tidak bisa dikasih tahu bahwa kalau 111 adalah 7 nggak bisa, gitu ya. Tapi melulu berdasarkan apa yang bisa disimpulkan dari data-data yang dimiliki, lalu dari sana nanti akan dilihat kecenderungan. Jadi contoh yang lebih konkretnya adalah kalau Anda bisa bayangkan diagram salib sumbu gitu ya, kartesian gitu. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, data itu sebagai representasi dari nilai sumbu X sama sumbu Y gitu ya misalkan. Nah, nilai-nilai X, nilai-nilai Y tersebut nanti akan menunjukkan suatu titik itu berada di kuadran mana gitu kan ya. Jadi kalau itu banyak ya, Anda bayangkan sekarang kuadrannya itu
akan banyak titik-titik di 44 kuadrannya, tapi ada saja suatu sumbu X, Y gitu yang titik-titiknya banyak ya. Jadi misalkan di sekitar 2,3 misalkan banyak titik. Di sekitar minus 1,2 juga banyak titik-titik. Yang lainnya itu katakanlah relatif sedikit gitu ya. Maka yang disebut dengan training unsupervised adalah ketika mencoba melihat satu titik, maka kita bisa menemukan suatu titik secara acak, katakanlah 3,3 gitu. Lalu kita pelajari di sekitar 3,3 itu ada berapa titiknya. Ditemukan, dicatat, diingat gitu ya. Lalu kita pindah lagi ke 1,2 ya. Ternyata banyak. Nah, dan di sekitar itu kita sebut namanya kelompok 2,1 dan jumlahnya banyak. Tadi di 3,1 jumlahnya sedikit. Kita cari lagi di minus 1,2 misalkan banyak juga yang dekat-dekat sekitar situ. Maka boleh dikatakan hasil belajarnya, oh ini datanya berkelompok di 2 titik secara dominan, yaitu minus 1,2 dan 1,2. Jadi dengan kata lain nanti kalau ada data baru, dia dekat kemana di antara 2 itu? Yang paling dekatlah kita sebut sebagai label dia. Ya. Jadi pengetahuan yang dicari dalam proses machine learning itu disebut dengan label. Ya, jadi labelnya itu adalah yang dicari. Ada yang semi supervised dan ini lebih seperti bukan di antara 2, supervised maupun unsupervised. Jadi ada sebagian yang bisa dipelajari, tapi sebagian lagi tidak bisa gitu ya. Dan ada sebagian data yang diketahui, sebagian lagi tidak gitu. Itu disebut dengan semi supervised. Nah, yang menarik adalah yang disebut dengan reinforcement. Ini jenis keempat. Nah, reinforcement ini lebih seperti bagaimana kita mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana pengalaman sebelumnya itu bisa digunakan untuk memperbarui wawasan kita. Jadi dengan model seperti ini mencoba seperti melatih, tetapi hasil berlatih itu diarahkan ke arah yang punya atau diyakini sebagai punya manfaat lebih dibanding yang lain, ya. Jadi reinforcement ini seperti memberikan semacam hadiah gitu ya. Hasil belajarnya itu dapat imbalan, ya. Jadi kalau terapannya itu adalah seperti halnya kita melatih ya katakanlah mungkin ada pet gitu ya, ada peliharaan, maka ketika dia berhasil melakukan suatu manuver, dikasih kasih makanan misalkan, maka itu kemudian menjadi semacam pengingat bahwa kalau arahnya ke situ itu adalah sesuatu gitu ya. Jadi proses belajarnya diwarnai oleh imbalan maupun reward ya. Awalnya reinforcement ini
seperti apa? Seperti tidak masuk akal gitu ya. Nah, tapi kalau melihatnya dari perspektif bagaimana makhluk hidup belajar, ternyata reinforcement learning ini ada ya. Bahkan ini yang lebih banyak, bahkan lebih alami ya. Orang belajar karena dia menemukan imbalan dan makin senang belajar ya. Jadi imbalan di sini harus dilihat secara apa? Secara uh, subjektif ya. Jadi yang yang melakukan atau yang terlibat dalam proses belajar itu ketika dia berhasil mengetahui sesuatu, dia mendapat suatu kenikmatan tertentu dan itu berdampak positif dan membuatnya menjadi ingin belajar lagi ya. Dan keinginan belajar lagi itu akibat dari mengetahui sesuatu itu seolah-olah memaksa dia. Itulah yang disebut dengan reinforce ya. Apa yang telah diketahui membuat dia ingin mengetahui. Reinforce gitu ya. Nah, jadi dalam terapannya ini memang lebih banyak ini yang diterapkan dibanding yang dua paling atas. Jadi kalau dua paling atas itu ya secara ya harus belajar seperti itu yang paling sederhana dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih simpel gitu ya. Nah, tapi dalam terapannya adalah lebih banyak mengimplementasikan atau mengadopsi konsep-konsep yang ada pada reinforcement ya. Secara umum 3-4 ini jenis atau tipe dari learning, tetapi mungkin nanti bisa menemukan nama-nama lain di luar ini, yaitu kalau dari sudut pandang bagaimana jejaring apa atau layer belajarnya itu dikonstruksi. Salah satu yang terkenal misalkan adalah yang disebut dengan deep learning, deep, dalam ya. Nah, deep learning itu yang ada di dalamnya tetap aja supervised, unsupervised sama reinforcement ataupun semi supervised. Tetapi bagaimana secara arsitektur jaringan, kalau dia multi layer sama masing-masing layer tersambung atau connected dan itu banyak, maka disebut deep learning gitu ya. Jadi nanti jangan merasa bahwa ini kok nggak ada sebagai salah satu tipe belajar gitu ya, bukan. Jadi tipe ini hanya dari perspektif bagaimana belajar berikutnya dilakukan berdasarkan belajar sekarang ya. Ingat definisi learning tadi itu adalah bagaimana suatu performa pada T tertentu bisa punya delta kalau diukur pada T berikutnya. Apabila terdapat delta maka disebut belajar gitu kan ya. Nah, yang disebut tipe belajar di sini adalah mengacu ke sana bagaimana kita learning itu diperlakukan. Apakah harus ada bantuan yang disebut dengan supervise atau harus belajar sendiri, mencari pola, menemukan sendiri pola yang ada, disebut unsupervised, atau kombinasinya disebut semi supervised, atau belajar terlepas dia supervised atau unsupervised, tetapi keinginan untuk belajar lagi menjadi lebih besar ketika mendapat pelajaran, gitu kan ya. Nah, seperti ini yang reinforcement ini, konsep ini diterapkan pada autopilot, autopilot ya. Jadi ketika ada tenaga yang mengarahkan
ke kiri, terlalu ke kiri, gitu kan ya. Sementara by rules dia harus lurus, maka ketika tenaga untuk mendorongnya ke kiri terlalu besar, maka dia belajar memberikan perlawanan atau gaya tolak lebih besar agar dia bisa lurus. Ya, itu namanya reinforce. Jadi dengan justru dia belajar karena ini kan harus lurus. Loh, ini ada dorongan untuk yang mengakibatkan belok ke kiri dan itu besar, maka harus dilawan dengan gaya berlawanan yang jauh lebih besar agar kemudian bisa lurus. Reinforce namanya. Oke. Oke, lalu bagaimana secara siklusnya? Ya, seperti ini. Jadi kita bilang tadi belajar polanya, belajar labelnya apa aja berdasarkan fitur yang tersedia. Nah, itu konkretnya itu tidak apa namanya? Tidak simpel, ya. Jadi dilakukan secara berkesinambungan dan bersifat siklus, cyclic, gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini sudah pernah kita lihat, tetapi ini menekankan bagaimana proses belajar itu harus selalu mengacu pada suatu rujukan, referensi atau biasa disebut dengan library, ya. Nah, kalau disebut dengan suatu model yang disebut dengan cyclic, maka akan relatif bebas mulai dari mana gitu ya. Jadi ini tidak ada yang yang harus kita nyatakan sebagai initial state, ya, tapi bisa dari manapun. Nah, yang harus kita mungkin maknai lazimnya dari mana. Nah, maka lazimnya itu diawali dengan training. Oke, jadi siklus dari continuous machine learning kita asumsikan diawali dengan belajar dulu atau berlatih dulu, ya, training. Nah, training ini akan terus berlangsung hingga akhirnya bisa diterima level pemahaman tertentu, ya. Nah, kalau belum diterima masih bisa terus training lagi, tapi dalam bentuk, ya, melihat model yang mirip atau pengalaman yang sudah diselesaikan orang lain sebelumnya, yaitu yang disebut dengan look for similar solve problem, ya. Jadi ini sekaligus sebagai suatu referensi bahwa kalau namanya training itu ya secara umum juga termasuk melihat rujukan, ya. Jadi training, accept atau create problem statement, look for similar solve problem, ini bisa kita lihat secara terpisah supaya memudahkan pemahaman, tapi juga harus dimaknai bahwa itu bagian dari proses atau masih scope dari proses training juga gitu, ya. Nah, baru kemudian dari kalau kita sudah bisa menarik pemahaman kita udah bisa diterima, maka bisa kita menarik kesimpulan atau hipotesis. Nah, perhatikan di sini, tadi saya ungkapkan bahwa accept atau create problem statement maupun look for similar solve problem adalah bagian dari training. Maka ketika saya tiba-tiba setelah training ternyata sudah bisa menerima state-nya itu apa,
maka itu sebenarnya adalah bagian dari generate hipotesis, itu kan ya. Nah, itu sekaligus untuk meng-highlight bahwa model ini harus kita maknai sebagai upaya memudahkan pemahaman, tapi sebenarnya tidak bisa betul-betul dipisah-pisah per kotak-kotak seperti ini, ya. Pertama training, kemudian accept atau create problem statement, enggak gitu-gitu amat. Jadi kita melihatnya sebagai suatu alur berpikir bahwa satu transisi kita lalui, tapi dalam benak kita adalah dalam rangka sejauh mana kita telah belajar sesuatu, ya. Nah, kalau kita sudah punya hipotesis, maka hipotesis itu harus didukung oleh fakta atau pengetahuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu perlu mencari bukti dalam korpus, ya, identify evidence in corpus. Jadi korpus ya menjadi isu sentral, seperti minggu lalu kita udah bicarakan, dia menjadi body of knowledge. Apapun yang kita pelajari itu harus kita coba lihat di body of knowledge-nya mendukung nggak apa yang bisa kita simpulkan tersebut. Dan dari dukungan itu nanti kita bisa menilai level keyakinan kita. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kita score evidence. Jadi fakta itu kita kasih nilai dan dari itulah kita bisa tahu senyaman apa, seyakin apa terhadap hipotesis. Itu yang disebut dengan skor hipotesis. Oke. Nah, kalau skor hipotesis tinggi, maka kita sangat yakin mengenali betul apa yang kita pelajari tersebut atau bisa mengidentifikasi objek baru berdasarkan pemahaman atau hasil belajar sebelumnya, ya. Dan tentu hasil itu bisa dinyatakan dalam representasi-representasi tertentu, yaitu yang disebut dengan present result, ya. Jadi artinya kalau hipotesisnya sudah punya nilai, nilainya bagus atau jelek, kita sudah bisa menyimpulkan. Kalau masih kurang, kita bisa cari bukti baru, cari feedback dan seterusnya, lalu belajar lagi, dan terus siklus berikutnya. Jadi ada training retraining. Kalau enggak, ya cukup berhenti, hipotesisnya bisa diterima, objek yang ingin dipelajari telah dikenali dan selesai, ya. Jadi kalau kita perhatikan di continuous machine learning ini, maka hasil akhir itu dilihat pada present result, ya. Hasil akhir dilihat di present result, tapi proses belajarnya selesai di ketika skor hipotesis diterima, itu kan ya. Jadi yang saya beri warna kuning sebagai guideline-nya train, generate hipotesis, sama skor hipotesis. Jadi artinya kesimpulannya sebenarnya adalah di skor hipotesis itu. Skor itu menyatakan apa? Kalau masih rendah, not accepted, kita lakukan lagi. Ya. Nah, tentu sebelum melakukan lagi, dalam arti sebelum retraining lagi, harus get feedback dulu. Get feedback itu konkretnya mungkin adalah cari data baru atau cari fakta baru, lalu kemudian retraining. Ya. Data baru itu bisa dalam bentuk betul-betul data baru, ya, misalkan kalau ini tentang data transaksi, ya ada data transaksi baru. Tapi bisa juga dalam arti parameternya di set ulang, ya.
Jadi sebagai angka misalkan tadinya skalanya 10% dinaikkan jadi 50% dan seterusnya ya. Jadi apapun sebagai data baru baru kemudian dilakukan training ulang. Oke. Jadi seperti itu cara memaknai continuous machine learning. Mungkin pertanyaannya adalah, kita kan tadi hanya bicara muter ya, dari training sampai akhirnya training lagi. Lalu yang di tengah itu apa? Itu proses atau bukan? Ya, jadi yang di tengah itu bukan proses. Jadi dia lebih seperti menyatakan bahwa ini adalah model untuk continuous machine learning. Hasil dari belajar itu adalah model, gitu ya. Dan model itu beroperasi seperti yang ditunjukkan oleh proses-proses di di luarnya, di sekitarnya, gitu ya. Jadi bukan berarti modelnya dioperasikan seperti halnya saya tadi mengatakan bahwa training itu adalah ya salah satu tadi misalkan supervise dan seterusnya. Oke. Ada beberapa hal yang kita harus lihat secara formal. Ya tadi kita sudah bicarakan atau saya sudah bahas. Tapi sebenarnya seperti apa sih yang disebut dengan membuat mengenerate hipotesis itu, gitu ya. Nah, ada dua tipikalnya bahwa mengenerate hipotesis itu bisa diawali dengan katakanlah merespon terhadap suatu pertanyaan eksplisit dari user, ya. Jadi memang ada yang ingin diketahui, gitu ya. Jadi misalkan begitu banyak misalkan data transaksi, katakanlah yang disebut dengan click stream, gitu ya. Lalu ada orang bertanya, ada pola nggak yang bisa saya gunakan dari cara orang mengklik ini? Yaitu misalkan saya ingin tahu kalau dia mengklik alamat baru misalkan, apa isi page yang sedang dihadapi, gitu ya. Nah, jadi dikumpulkan semua kliknya orang, stream kliknya orang, lalu dilihat yang kalau dia transisi dari suatu page ke new address, maka sebelum new address itu dia membaca halaman apa, gitu. Jadi itu dikumpulkan semua sebanyak-banyaknya, lalu dilihat kesamaan. Nah, dari sana nanti lalu bisa disimpulkan ternyata yang membuat orang pindah alamat itu adalah ketika ada apa. Nah, itu temuannya. Itulah hasil belajarnya. Apakah itu betul atau salah? Ya nanti dikalkulasi berdasarkan ada berapa banyak yang mendukung hipotesa itu. Dari katakanlah 2 juta klik, ada di atas 50% enggak? Tapi kalau misalkan
random, dilihat misalkan per 1000, tidak ada konsistensi, maka sebenarnya tidak ada pola gitu ya. Tidak ada pola bagaimana orang bertransisi dalam satu page pindah ke new address gitu ya. Oke. Yang kedua adalah memang ada keinginan melihat suatu anomali ya. Anomali itu yang terutama berpotensi untuk mengancam. Ada suatu indikasi bahwa di sana ada yang tidak normal ya. Jadi yang tidak normal itu tidak selalu ancaman sebenarnya ya. Tetapi intinya anomali itu punya nilai ekonomi baik positif maupun negatif gitu ya. Tapi yang pasti dia punya makna, punya nilai untuk diselesaikan ya. Jadi itu tipikal argumen kenapa bagaimana orang membuat hipotesa. Nah, bagaimana dengan scoringnya? Oke, jadi scoring tentu bisa jadi ya misalkan dalam skala 100 bisa jadi 50, di atas 50 udah bagus. Tapi bisa jadi harus di atas 80 baru disebut bagus dan seterusnya ya. Jadi yang simpel misalkan di generasi-generasi awal machine learning itu kalau punya kemampuan memprediksi di atas 60% itu sudah sangat luar biasa ya. Tapi kalau sekarang nyaris tidak ada lagi yang kurang dari 80 gitu ya dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa kita perlu melihat fakta dalam body of knowledge dari domain masalah yang sedang kita hadapi. Jadi ada fakta atau evidence yang bisa dilihat sebagai pendukung hipotesis kita ya. Ini ilmiahnya di situ. Harus ada bukti sahih yang sudah secara eksplisit tertuang dalam body of knowledge ya atau dalam korpusnya bahwa apa yang kita klaim sebagai hipotesis itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bisa jadi harus melakukan suatu proses manipulasi secara matematis yang disebut dengan mengimplementasikan metode statistikal ya. Jadi kita tahu bahwa secara matematika kita bisa mengimplementasikan yang disebut dengan uji korelasi misalkan gitu ya. Jadi kalau kita menemukan suatu kesimpulan, maka kesimpulan itu harus bisa diuji korelasi antara hipotesa dan kesimpulan akhir yang ditarik ya. Nah, kalau korelasinya tidak positif dan konsisten, berarti bisa jadi hipotesis kita itu dipertanyakan atau nilai confidence-nya itu rendah ya. Nah, yang ketiga juga bisa dengan cara melakukan apa yang disebut dengan adjustment ya. Jadi adjustment itu dilakukan berdasarkan feedback ya. Jadi ada semacam user acceptance testnya gitu ya. Jadi umpan balik sejauh mana klaim atau hipotesis yang kita tarik itu bisa dibuktikan dengan cara mengoperasionalkannya.
Dan feedback itu digunakan untuk mengoreksi atau katakanlah mengatur ulang skor hipotesa yang kita tarik. Oke, jadi pertama tadi adalah membandingkan dengan pengetahuan yang sudah secara literatur dokumentasikan. Yang kedua, menguji dengan menerapkan teknik statistik, ya, dalam hal ini misalkan pakai uji korelasi. Yang ketiga adalah mencoba mengoperasionalkan, kemudian mengambil masukan atau feedback dan kemudian melakukan adjustment sesuai dengan uji operasionalnya, gitu kan ya. Jadi 3 itu adalah salah satu cara menguji, ya. Jadi harus ada, ya. Boleh nggak tidak sama sekali di antara 3, tidak satu pun, nggak boleh, ya. Jadi bahkan secara sebelum apa namanya, jadi secara alamiah yang disebut dengan training itu adalah pertama begitu training adalah langsung tes. Jadi nggak pernah menghindar, ya. Jadi training, tes itu selalu beriringan sejalan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah cara testingnya gimana, gitu kan ya. Nah, salah satu di antara 3, gitu. Oke, yang berikutnya adalah lebih seperti langkah sederhana bagaimana kita biar tipikalnya membangun aplikasi machine learning, ya. Jadi dalam prakteknya itu sebenarnya lebih seperti ini. Yang pertama mengumpulkan data, lalu datanya di preproses agar siap atau bisa diumpankan dalam satu mesin. Lalu praktisnya adalah kita memilih model, bukan dicari sendiri, ya. Jadi artinya mungkin kalau untuk advance kita cari sendiri modelnya gitu ya. Tetapi kalau untuk mungkin kita sendiri nanti dalam dunia prakteknya, terutama sebagai mahasiswa vokasi misalkan, lebih sering memilih model dari yang sudah eksis, gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya kemampuan membuat model sendiri itu adalah bonus, artinya nilai tambah bagi kita, daya saing kita bisa barangkali lebih dibanding orang lain. Tetapi sebagai tipikalnya kita memilih model dari yang sudah ada, mungkin berupa library, mungkin juga berupa package gitu ya, paket-paket yang sudah tersedia bahkan sudah built-in dalam environment yang kita pilih. Kemudian setelah dipilih, modelnya di training, dievaluasi, mungkin juga parameter tuning ya. Jadi parameter tuning ini tadi ini bisa bagian dari yang disebut dengan kalau di sini get feedback ya. Jadi get feedback itu bisa bagian dari parameter tuning. Yang tadi saya katakan variabelnya dari mungkin 10% diganti jadi 50% gitu ya tadi ya kalau masih ingat. Kemudian setelah itu baru buat prediksi. Nah, perhatikan di sini bagian akhir sudah lebih menggunakan istilah baru membuat prediksi. Ya, jadi dengan kata lain, machine learning itu sebenarnya dalam penerapannya adalah salah satu untuk membuat prediksi. Nah, jadi prediksi ini apa konkretnya? Nah, jadi kita mempelajari pola-pola dari sejumlah data yang kita miliki. Kita simpulkan bahwa
oh ternyata dengan komposisi tertentu, maka hasilnya akan seperti ini misalkan. Nah, itu semua kita pelajari dari data transaksi yang telah ada. Nah, berikutnya ada lagi data transaksi baru, ya. Misalkan ini tentang apa? Katakanlah jumlah penjualan gitu ya per hari. Nah, kalau kita bisa mempelajari semua transaksi setiap hari yang telah terjadi, maka yang belum terjadi kita bisa prediksi, ya, dan itu bisa dilakukan oleh yang disebut machine learning ini, ya. Jadi salah satu konkretnya adalah membuat prediksi. Oke, nah kalau kita perhatikan tadi data yang dikumpulkan itu digunakan untuk training, untuk menghasilkan model, tapi di awal kita tadi ada bicara uji atau testing. Nah, itu sebenarnya menuntut bahwa data itu harus dikelompok-kelompokkan berdasarkan penggunaannya. Dan itu biasa kita sebut dengan data training sama data tes atau data evaluasi lah secara umum ya. Dan itu tipikalnya adalah 80% untuk belajar, 20% untuk evaluasi. Nah, ini istilah ini ada versi yang berbeda, tapi maknanya kurang lebih sama. Jadi bisa jadi disebut training 70%, kemudian testing 20%, lalu 10% validasi. Nah, apa bedanya yang 80-20 dengan yang 70-20-10? Jadi kadang-kadang kalau kita bicara menggunakan ini, langkah ini, maka untuk bisa mengevaluasi model itu, modelnya sudah pas atau enggak, itu dia menggunakan yang katakanlah kalau model 70-20-10, maka waktu training menggunakan 70, mengevaluasi menggunakan 20. Lalu dapatlah model yang dianggap ideal. Lalu kemudian dicoba pakai menggunakan yang 10, make prediction, gitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan 90% sudah dapat model. Oke. Jadi hasil modelnya adalah dengan cara menggunakan data training 70, lalu dimantapkan dengan dites, dengan menguji pakai 20, lalu difinalisasi, lalu seolah-olah uji operasional 10. Nah, kalau 8-20, yang 80 digunakan untuk train, lalu kemudian modelnya diperbaiki atau dievaluasi menggunakan yang 20, ya, sehingga dapatlah model yang diinginkan dengan tuningnya digunakan dengan data yang 20%. Lalu untuk mengoperasionalkan menggunakan data